Oke, ini hari kedua after gua ngejalanin HT di Turki. Yang dirasa sekarang sih agak sedikit nyeri karena faktor biusnya udah mulai agak berasa hilang sih. Tapi overall sih kayaknya oke sih. Untuk bagian hairline sama belakang lumayan. Terus juga semalam sempat ada pendarahan sedikit di bagian belakang. Mungkin itu normal sih. Dokternya bilang tuh normal hari pertama kita HT, kalau malamnya itu kita tidur lalu ada berdarah di bagian donor itu katanya normal sih. Soalnya kita juga kan dikasih obat untuk menghilang rasa nyeri sama obat supaya menahan pendarahan juga sih. Ya jadi ini situasi hari kedua untuk hair transplant gue di Turki. Ya not bad lah. Ya semoga aja hasilnya juga oke. Kemarin itu pas konsultasi sama dokternya bisa dapat sekitar 4.000 graf. Kayaknya lebih sih, 4.000 lebih kayaknya. Soalnya area donor saya tuh masih banyak. Di belakang ini masih banyak banget. Hmm, mungkin buat teman-teman yang mau coba HT di Turki ya bisa dipersiapkan aja sih dari segi kesehatan, mental, dan yang lainnya. Soalnya jujur aja sih untuk ketika prosesnya ini lumayan agak sakit dan memakan waktu lama, terutama pas lagi proses anestesi itu agak cukup sakit. Jadi waktu pertama itu saya datang ke rumah sakit, sebenarnya dari pihak rumah sakit pun ngejemput kita di hotel, lalu kita dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita langsung masuk ke ruangan cukur. Sebenarnya ada pilihan sih. Teman-teman bisa milih rambutnya dicukur habis atau bagian yang botaknya aja yang dicukur habis. Tapi saya kebetulan minta cukur habis aja supaya numbuhnya rata sih. Nah, habis dicukur kemarin itu lanjut ke ruangan drawing. Jadi kita nih digambar polanya mau seperti apa, style seperti apa, nanti bisa digambar. Nanti juga bisa sesuai request gitu. Temen apa, kalau ada teman-teman yang mau request dari ujung hairline sini bergaris, kan ada yang modelnya itu bergaris aja, itu juga bisa. Kalau saya sih nggak masalah, ini defaultnya itu HT di Turki itu dia itu polanya agak melengkung begini. Soalnya saya pikir kalau saya melengkung kayak ini bisa bisa jadi sebagai garis sih buat nanti untuk disisir mungkin ya kalau udah tumbuh maksimal. Nah, jadi udah selesai penggambar, masuk proses ke anestesi. Nah, ini proses yang lumayan, menurut saya lumayan lama dan nggak lama juga sih. Jadi lumayan sakit juga sih. Jadi itu proses anestesi sendiri ada 2 kali dilakukan. Yang pertama itu ketika pengambilan donor di belakang. Ini kita di anestesi kemarin saya nggak sempat menghitung berapa kali disuntik. Cuman saya rasa itu lebih dari 20 kali disuntik di bagian belakang donor ini. Setelah itu, setelah di anestesi sama dokternya sendiri langsung diambil area donornya. Sekitar di donornya di area donornya diambil sesuai dengan graf yang sudah ditentukan. Ini prosesnya cukup lama sih pengambilan donor ini. Soal kemarin saya bisa ngitung, saya itu start jam 9 pagi pengambilan donor dan selesai pengambilan donor itu jam 12 siang. Selesai area donor diambil, saya disuruh istirahat dulu untuk makan siang sebentar, hanya 10 menit. Setelah itu lanjut lagi untuk proses penanaman. Nah, untuk proses penanamannya sendiri nanti akan ada proses anestesi lagi di bagian depan. Tidak sebanyak, tapi yang depan ini nggak sebanyak kayak waktu di belakang sih. Lebih sedikit dia suntikan anestesinya, mungkin sekitar
10 kali kayaknya, 10 kali aja sih. Nah sudah selesai di anestesi, baru proses penanaman dimulai. Kemarin yang handle saya ada 3 dokter sih kebetulan yang nanam rambut ini, jadi cukup agak cepat ketimbang pengambilan donor hanya dilakukan 2 orang, makanya agak makan waktunya cukup lama. Kemarin saya ada 3 dokter yang menanganin untuk penanaman. Terus oh ya, di sana juga nanti kita akan diinfus. Tujuannya itu ya untuk supaya kita tetap fit aja sih. Untuk tetap fit. Jadi buat teman-teman juga harus persiapkan kondisi fisiknya, mentalnya juga disiapkan untuk yang mau HT. Segalanya disiapkan. Dan kemarin saya alhamdulillah lancar, nggak ada kendala sih. Cuman paling kemarin itu sempat ada kendala di infus aja sih. Jadi infusnya itu saya dipasangnya itu di sebelah kanan, tapi pas sudah dicoba masukin ternyata cairan infusnya nggak jalan, dipindahin lagi ke tangan sebelah kiri saya baru bisa jalan. Oke. Dan HT-nya pun selesai sekitar jam 3 kurang, jam 2 lewat lah kayaknya. Jadi lebih cepat dari proses pengambilan donor. Seperti itu. Nanti juga setelah selesai prosesnya kita akan dibawa ke ruang istirahat. Di situ kita bisa istirahat sebentar. Nanti kalau teman-teman yang udah bawa bekal makanan bisa sambil makan, dikasih minum juga. Nanti kita dikasih obat. Obatnya juga berbagai macam sih. Ada yang pertama itu antibiotik yang harus dihabiskan dan gak boleh bolong. Yang kedua itu kayak obat painkiller. Jadi kalau ini obat painkiller ini diminum kalau lagi teman-teman merasa nyeri aja sih. Cuman alhamdulillah saya dari awal sampai akhir selesai HT itu nggak ada ngerasain nyeri-nyeri banget sih. Jadi obatnya sampai saat ini belum saya minum. Terus juga obat lainnya kayak pencegah kayak pendarahan dan yang lainnya juga. Itu obatnya semua harus ada ini jadwal minumnya masing-masing. Nanti dijelasin kok sama dokter-dokter di sana. Oke, jadi mungkin itu aja dari saya untuk proses HT di hari kedua ini. Agak udah nggak terlalu ini sih, nggak dibandingin kemarin, sekarang udah agak mending. Kemarin itu agak sedikit berat kepala ya, tapi mungkin untungnya juga saya nggak ada pembengkakan sih. Soalnya banyak pasien kata dokternya itu efek sampingnya itu akan membengkak gitu. Cuman alhamdulillah aja ini saya nggak bengkak. Ya semoga aja cepat pemulihan dan bisa cepat tumbuh maksimal juga sih. Oke baik, mungkin cuman itu aja yang bisa di share untuk kali ini. Nanti selanjutnya akan di share lagi untuk perkembangan selanjutnya. Jadi nanti bisa teman-teman pantengin aja channel saya atau lihat video-video saya terbarunya. Jangan lupa untuk like and subscribe agar nanti ada notifikasi, loncengnya nyalain. Jadi teman-teman bisa lihat terus perkembangan saya dari awal HT dan insya Allah sampai akhir nanti hingga tumbuh maksimal. Mungkin nanti saya bakal kasih tips-tipsnya apa saja sih yang mesti dihindari dan apa aja juga yang mesti dijalani pasca HT ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih udah mampir ke channel saya.